berikut adalah biografi beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani, keturunan Sunan Gunung Jati. Syekh Nawawi dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi di Banten, Jawa Barat, dan dibesarkan di lingkungan keluarga Muslim. Nawawi selanjutnya dikenal sebagai sosok ulama. Dia meninggal pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi di Mekah. Makamnya terletak bersebelahan dengan makam Khadijah, Ummul Mukminin, istri Nabi, yang berada di Malang. Setiap tahunnya pada hari Kamis pada minggu terakhir bulan Syawal, acara hail diselenggarakan di daerahnya, Tanara, Banten, Jawa Barat oleh sebagian besar masyarakat di sana. Nama lengkap Syekh Nawawi adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Sebutan Al-Jawi digunakan untuk menunjukkan bahwa Syekh Nawawi adalah berkebangsaan Jawa. Pada saat itu, Banten adalah daerah eks-kerajaan Islam, kemudian oleh yang kolonial Belanda dijadikan sebagai karesidenan. Jawa lebih dikenal layaknya sebagai sebuah negeri, karena negara Indonesia pada saat itu belum terbentuk. Sedangkan Al-Bantani merupakan nisbat yang digunakan untuk membedakan Syekh Nawawi dengan Muhyiddin Zakaria Yahya bin Saraf bin Al-Mari Al-Hazaimi, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi, seorang ulama besar dan produktif dari Nawa, Damaskus, yang hidup sekitar abad 13 Hijriah, atau tepatnya tahun 631 Hijriah, atau 1233 Masehi, dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriah. Di kalangan keluarganya, Syekh Nawawi dikenal dengan Abu Abdul Mukti. Ayahnya bernama Kiai Umar bin Arabi, seorang penghulu, ulama dan pemimpin masjid dan pendidikan Islam di Tanara, Banten, sedang ibunya bernama Zubaidah, penduduk asli Tanara. Syekh Nawawi merupakan anak pertama dari 7 bersaudara, yakni Ahmad Syihab ad-Din, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Apabila ditelisik dari silsilah keturunannya, Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Tepatnya keturunan dari putra Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama, yang bernama Sunyararas, Taj al-Arsi. Dari silsilah ayahnya, garis keturunan Syekh Nawawi sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang dari ibunya sampai kepada Muhammad Singaraja. Sebagai putra seorang tokoh agama di Tanara, Syekh Nawawi mendapat tempat hidup di lingkungan keluarga yang agamis. Oleh karena itu, sejak kecil ia sudah mendapatkan pelajaran keagamaan baik berupa ilmu pengetahuan maupun teladan perilaku dari keluarganya. Sejak masa kecil, Syekh Nawawi dikenal sebagai sosok yang rajin dan tekun belajar. Ia juga dikenal sebagai seorang yang tawadu, zuhud dan bertakwa kepada Allah, sehingga teman sejawatnya, yakni Abdul Sattar Ad-Dahlawi, menyebutnya sebagai mutakin. Terhadap orang yang lemah, ia sangat lembut. Akan tetapi, di samping kelembutannya tersebut, ia dikenal juga dengan keberanian dan ketegasannya. Kesultanan Banten diambang kehancuran. Pada saat Syekh Nawawi lahir, Kesultanan Banten sedang berada dalam periode terakhir di ambang keruntuhan. Dan raja yang memerintah pada saat itu adalah Sultan Rafi ad-Din. Pada tahun 1813 Masehi, Sultan Mahmud Syafi ad-Din naik tahta setelah Gubernur Rafle memaksa Sultan Rafi ad-Din untuk menyerahkan kesultanan yang dipimpinnya dengan alasan tidak dapat mengamankan negara. Setelah menjabat kurang lebih 3 tahun, terjadilah perjanjian kerjasama antara pemerintah Belanda dengan Sultan Rafi ad-Din. Pada tahun tersebut, 1816 Masehi, di Banten mulai diadakan jabatan bupati yang diangkat oleh pemerintah Belanda. Pejabat bupati pertama bernama Pangeran Arya Adisenta, dan setahun kemudian diadakan pula jabatan residen yang dijabat oleh orang Belanda sendiri. Akibatnya, pada tahun 1832 Masehi,
Istana Banten di mana Keraton Kaibon sebagai pusat kesultanan dipindahkan ke Serang oleh pemerintah Belanda dengan struktur pemerintah sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, berakhir sudahlah Kesultanan Banten yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1527 Masehi. Meski berakhir sejarahnya, dan Belanda sangat membatasi gerak-gerik umat Islam, terutama dalam kegiatan keagamaan, namun berkat kepatuhan umat Islam dalam menjalankan perintah agamanya, hal ini senantiasa membuat Islam terus berkembang dan mereka terus-menerus dengan gigih melawan kolonial Belanda pada saat itu. Syekh Nawawi Al-Bantani belajar di pondok pesantren. Ketika berusia 5 tahun, Syekh Nawawi bersama saudara-saudaranya mendapat pendidikan agama langsung dari ayahnya. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya meliputi pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, dan tafsir. Setelah 3 tahun belajar pengetahuan-pengetahuan dasar tersebut, Syekh Nawawi kemudian menimba ilmu ke beberapa pesantren di Jawa. Bersama kedua saudaranya, Tamim dan Ahmad, Nawawi muda berguru kepada Kiai Sahal, seorang ulama Banten yang terkenal pada saat itu. Setelah merasa cukup belajar pada Kiai Sahal, ia dan kedua adiknya merantau dan berguru lagi kepada Raden Haji Yusuf di Purwakarta. Satu hal yang cukup menarik bahwa pada saat sebelum Syekh Nawawi dan kedua saudaranya mendapat pelajaran dari Raden Haji Yusuf, mereka diharuskan mengikuti ujian terlebih dahulu, dan ternyata ketiganya lulus dengan baik, dan mereka pun lantas dipersilahkan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Akhirnya, Syekh Nawawi dan kedua adiknya pulang ke kampung halamannya dan mendapat sambutan penuh sukacita dari ibunya. Syekh Nawawi Al-Bantani pergi ke Mekah. Mengenai hal ini, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Syekh Nawawi berketetapan hati untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke Mekah, di antaranya. Pertama, keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Bagi siapapun yang beragama Islam pasti ia mendambakan dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji. Apalagi didukung realitas yang terjadi pada saat itu bahwa pemerintah Hindia Belanda mempersulit masyarakat Muslim untuk naik haji dengan cara membuat ordonansi yang bermacam-macam. Misalnya, ongkos perjalanan yang tinggi dan pembatasan paspor yang begitu ketat. Namun, situasi ini tidak membuat surut keinginan Syekh Nawawi untuk membuat paripurna rukun Islam bagi dirinya. Kedua, keinginan untuk mencari ilmu. Sebagaimana diketahui, sejak kecil Syekh Nawawi memiliki kemauan yang tinggi untuk terus-menerus mencari ilmu. Apalagi dengan mempertimbangkan keberadaan kota Mekah saat itu bahkan hingga kini amatlah penting bagi umat Islam. Yaitu, di samping ia sebagai tempat ibadah yang paling mulia dalam agama Islam, tetapi ia juga merupakan pusat pendidikan agama. Semangat Syekh Nawawi untuk mencari ilmu sangat tinggi, sehingga meskipun harus pergi jauh ke Mekah, ia bersedia untuk menuntut ilmu di sana, dan kemudian rela mengembangkan, mengajarkan ilmu yang ia miliki di sana. Di samping itu, minatnya yang besar untuk mengembara mencari ilmu ini sebenarnya disemangati oleh kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i berikut ini. Tidak sepantasnya bagi orang yang berakal dan berilmu, berhenti belajar. Tinggalkanlah negerimu, pergilah mengembara. Kelak engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang telah engkau tinggalkan. Bersusah payahlah, karena sesungguhnya kenikmatan hidup akan dapat dirasakan sesudah menderita dan bersusah payah. Ketiga, situasi dan kondisi tanah air yang tidak kondusif bagi perkembangan keilmuan dan keagamaan. Pada saat itu, campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam kehidupan sosial agama masyarakat sangat kuat. Setiap gerak-gerik umat Islam selalu diawasi dan dibatasi oleh mereka. Sebagai bukti, pada tahun 1825 sampai tahun 1859 Masehi, berbagai ordonansi yang menyangkut perjalanan haji dan penyelenggaraannya diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Belanda dengan tujuan mempersulit kaum muslimin menunaikan perjalanan haji ke Mekah. Pada saat itu,
Belanda memberlakukan ongkos perjalanan haji yang sangat tinggi sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat luas. Ditambah pula mereka melakukan pembatasan dalam mengeluarkan paspor. Selama di Mekah, Syekh Nawawi menimba ilmu kepada beberapa ulama yang bertempat tinggal di Masjidil Haram. Di situ, Syekh Nawawi memperdalam segala pengetahuan agama mulai dari ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadits, tafsir, dan terutama ilmu fikih kepada beberapa syekh dari Mekah, Madinah, Mesir, dan Syria. Pada saat Syekh Nawawi berada di Mekah, ia banyak menjumpai orang-orang Jawa atau Indonesia yang ada di sana. Di Mekah, orang Jawa terkenal sebagai orang yang soleh, walaupun banyak di antara mereka yang pengetahuan agamanya tidak mendalam. Rata-rata orang Jawa menunaikan haji dengan niatan semata-mata beribadah. Oleh karena itu, pada saat haji, mereka tidak membawa barang dagangan dan juga tidak melakukan bisnis. Sebaliknya, mereka banyak membawa barang tetapi hanya untuk kebutuhan haji. Apabila mereka ingin tinggal lebih lama di sana, mereka mengharapkan bekal finansial dari luar, seperti kiriman dari famili mereka yang ada di kampung halaman. Selain itu, di kota Mekah ini, orang Jawa juga sangat dikenal dengan kejujuran dan keikhlasannya. Karena sifatnya ini, selain kepada orang Jawa, pedagang Mekah sangat sulit untuk memberikan barang dagangan mereka kepada seseorang tanpa jaminan yang cukup. Orang Jawa yang sudah senja biasanya ingin menetap di Mekah untuk menghabiskan sisa usia mereka sambil beribadah di Tanah Suci. Sedang bagi kalangan muda, mereka tinggal di sana hanya sekadar dalam rangka menuntut ilmu agama, tidak menetap di sana. Syekh Nawawi Al-Bantani pulang ke tanah air. Selama kurang lebih 3 tahun menimba ilmu di negeri-negeri Arab, pada tahun 1830 Masehi, Syekh Nawawi kembali ke tanah air. Sesampainya di tanah air, ia menyempatkan diri untuk berguru kepada seorang ulama besar di Karawang, Syekh Kuro. Setelah beberapa tahun berguru di Karawang, ia lalu pulang ke kampung halamannya dan mengembangkan pesantren peninggalan ayahandanya. Namun, situasi dan kondisi di tanah air secara umum ternyata belum berubah. Pemerintah Belanda masih sangat ketat membatasi ruang gerak sosial dan keagamaan masyarakat. Orang-orang yang baru datang dari haji seperti Syekh Nawawi ini dalam pandangan Belanda pada saat itu dianggap membahayakan, sehingga mereka perlu diawasi dan dibatasi ruang geraknya. Terlepas dari itu, kepulangan Syekh Nawawi ini sesungguhnya merupakan berkah tersendiri bagi pesantren yang dimiliki ayahnya. Sejak Syekh Nawawi datang di pesantren, berbagai forum ilmiah baik diskusi ataupun seminar dalam membahas masalah-masalah keagamaan semakin marak. Syekh Nawawi merupakan tempat para santri yang sehari-harinya berguru kepada ayahnya mendialogkan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Kepiawaian dan kepandaian Syekh Nawawi melayani dan menjawab pertanyaan para santri berakibat semakin diakuinya dan masyhurnya nama Syekh Nawawi di lingkungan masyarakat Banten. Tidak lama kemudian, para santri berbondong-bondong datang untuk menimba ilmu kepadanya sehingga pesantren tersebut tidak dapat menampung seluruh santri. Oleh karena itulah, Syekh Nawawi terpaksa mencari tempat lain untuk menampung para santri tersebut hingga ia mendapatkan sebuah tempat di daerah tanah pesisir. Kemudian, untuk lebih menunjang proses kegiatan belajar mengajar, Syekh Nawawi mendirikan masjid di daerah tersebut. Tentu saja hal itu membuat popularitasnya semakin naik, sehingga terdengar oleh penjajah Belanda dan menganggap realitas itu sebagai ancaman serius. Pada saat Syekh Nawawi berusia 13 tahun, ayahnya meninggal, sehingga kedudukan ayahnya sebagai puncak pimpinan pondok pesantren digantikan olehnya, meskipun usianya pada saat itu terhitung masih relatif sangat muda. Syekh Nawawi Al-Bantani kembali ke Mekah lagi. Akhirnya, pada tahun 1855 Masehi, setelah merasa tidak betah di kampung halamannya, Syekh Nawawi kembali lagi ke Mekah dan menimba ilmu agama lagi di sana.
Keputusan tersebut diambil karena Syekh Nawawi tidak mau berdamai dengan Belanda. Ia tidak mau menjadi pegawai pemerintahan zalim, meskipun ayah dan saudaranya, Ahmad, menjabat sebagai penghulu agama. Dengan pertimbangan tersebut, Syekh Nawawi bertekad untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya dan kembali ke Mekah. Di sana, ia mendapatkan bimbingan dari para syekh di Kampung Jawa, dan tentunya para masyayikh ini berasal dari Indonesia. Di antaranya, Syekh Hatib Sambas, seorang ulama asal Sambas, Kalimantan Barat, dan Syekh Abdul Ghani, ulama asal Bima. Setelah itu, Syekh Nawawi tidak hanya berhenti di situ saja dalam pengembaraannya mencari ilmu. Ia berguru lagi kepada ulama-ulama besar lainnya seperti Ahmad Zaini Dahlan, seorang sufi bermazhab Syafi'i dan menjadi Syekh Masjidil Haram. Kemudian juga berguru kepada Ahmad Dimyati, Yusuf Sumbulaweni, Abdul Hamid Dakhastani, dan Nahrawi dari Mesir. Selain di Mekah, Syekh Nawawi juga berguru kepada Muhammad Khatib Hambali, seorang ulama di Madinah. Kepakaran ulama Jawa diakui dunia Islam. Setelah kurang dari 30 tahun menimba ilmu dari ulama-ulama di Mekah dan sekitarnya, utamanya di Masjidil Haram saat itu, masjid ini merupakan layaknya satu-satunya perguruan tinggi di kota Mekah. Syekh Nawawi mendapat perbendaharaan ilmu keagamaan serta mendapat pengalaman-pengalaman yang relatif cukup memadai untuk menjadi seorang ulama dan guru besar di Masjidil Haram. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang sudah diperolehnya, maka pada tahun 1860 Masehi, Syekh Nawawi mulai aktif mengajar setiap hari di Masjidil Haram tersebut. Selama mengajar, Syekh Nawawi dikenal sebagai seorang guru yang simpatik, komunikatif, mudah dipahami penjelasannya dan sangat dalam ilmunya, sehingga membuat para muridnya berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia datang kepadanya untuk menimba ilmu, dan sebagian besar berasal dari Indonesia. Ia mengajarkan secara mendalam hampir seluruh bidang pengetahuan agama, meliputi ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, tafsir, hadits dan bahasa Arab. Dalam catatan Asyumardi Asra, guru-guru yang berasal dari Indonesia atau Jawa yang dianggap paling populer di Mekah adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari mereka berdualah hampir seluruh generasi cendekiawan yang memunculkan gerakan Islam awal abad ke-20 seperti, misalnya, Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Tahir Jamal ad-Din, tokoh gerakan Islam di Singapura dan Semenanjung, Abdul Karim Amrullah, salah satu tokoh penting dalam pemberontakan petani Banten di Cilegon pada tahun 1888 Masehi, Kiai Halil, Bangkalan, Madura, Kiai Asy'ari, Bawean, Jawa Timur, yang kemudian dinikahkan dengan putri Syekh Nawawi yang bernama Maryam, Kiai Tobagus Asnawi, Caringin, Banten, Kiai Ilyas, Kragilan, Banten, Kiai Najihun, Gunung Mauk, Tangerang, yang kemudian dinikahkan dengan cucu Syekh Nawawi bernama Salmah binti Rukayah binti Syekh Nawawi, Kiai Abdul Ghaffar, Tirtayasa, Serang, Kiai TB, Bakri, Sempur, Purwakarta, Kiai Dawud, Perak, Malaysia. Mengarang, mengajar dan menjadi imam di Masjidil Haram. Di samping mengajar, mengarang dan menjadi imam di Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantani juga tidak luput memantau perkembangan sosial politik di tanah air melalui para muridnya yang berasal dari Indonesia. Dan juga tak ketinggalan ia turut serta menyumbangkan ide-ide dan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Sesungguhnya pada waktu, di samping dari para murid yang datang dari Indonesia, Syekh Nawawi dan juga para syekh atau ulama lain yang berasal dari Indonesia juga mendapatkan informasi tentang perkembangan situasi sosial politik yang sedang terjadi dari jamaah haji dari Indonesia yang datang ke Mekah dan Madinah. Karena selain melaksanakan kewajiban utama mereka untuk beribadah,
Mereka juga bertukar informasi terutama tentang situasi dan kondisi yang ada di kawasan masing-masing. Oleh karena itu, selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus. Karena, bagi Syekh Nawawi, betapa perlu dan mendesaknya sekarang untuk mencetak kader-kader patriotik yang kelak mampu menegakkan kebenaran, menumpas kebatilan dan menghancurkan kezaliman. Hasil didikan Syekh Nawawi anti penjajah yang disampaikan secara halus tersebut, kemudian diartikulasikan oleh para muridnya setelah mereka kembali ke tanah air. Hal ini, misalnya, nampak dalam perjuangan Kiai Hashim Asy'ari di saat revolusi fisik tengah terjadi. Pada saat itu, ia mengeluarkan resolusi jihad yang berisi seruan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dari tanah air Indonesia. Hasil dari resolusi jihad tersebut adalah meletusnya peristiwa tanggal 10 November di Surabaya yang kemudian setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan secara nasional. Selain itu, Syekh Nawawi juga aktif dalam membina koloni Jawa atau Kampung Jawa. Aktivitas koloni Jawa ini meskipun di Mekah, tetapi mendapat perhatian khusus dari pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, karena koloni ini dianggap cukup membahayakan. Karena dari sanalah lahir para pelopor pergerakan di Nusantara. Koloni Jawa atau Kampung Jawa merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat Islam Indonesia untuk dapat memperdalam ilmu pengetahuan keagamaannya di Mekah. Di Kampung Jawa, para siswa yang datang dari Indonesia biasanya terlebih dahulu mendapatkan pendalaman materi bahasa Arab dan agama Islam dari guru-guru mereka dalam bahasa Melayu dan Jawa. Setelah itu, mereka mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh ulama terkenal di Mekah yang berpusat di Masjidil Haram. Lambat laun, keberadaan ulama yang berasal dari Indonesia di perkampungan Jawa menjadi semakin diperhitungkan setelah tampilnya tokoh-tokoh seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan lain sebagainya. Ulama Indonesia tersebut tidak saja dikenal di Kampung Jawa, tetapi mereka juga menempati posisi yang sejajar dengan kalangan ulama Arab yang menjadi guru besar di Masjidil Haram waktu itu. Snouk Hurgronje ke Mekah. Melihat fenomena seperti itu, Snouk Hurgronje sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda merasa perlu berkunjung ke Mekah sekitar tahun 1884 sampai tahun 1885 Masehi untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung apa saja yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas atau koloni Jawa tersebut. Dengan demikian, meskipun Syekh Nawawi berasal dari Mekah, namun ia dan teman-teman sejawatnya tetap berjuang untuk kemajuan Islam dan Nusantara. Mereka memang tidak berjuang secara fisik melawan penjajah, tetapi mereka dengan semangat perjuangan tinggi, mendidik para muridnya untuk menjadi kader-kader anti penjajah dan memberikan semangat kebangkitan dalam melawan penjajah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan mereka kiranya juga patut disejajarkan dengan jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. NU lahir sebagai respon reaktif dari politik Timur Tengah. Syekh Nawawi merupakan representasi ulama Jawa abad ke-19 yang berupaya menyegarkan kembali ajaran Islam abad pertengahan di bidang teologi. Selain itu, ia juga menyerukan kepada umat Islam agar meninggalkan paham teologi yang tengah terjadi dianut di negeri Timur Tengah mengenai kemutlakan Allah melalui konsep tawakal di Allah. Sayangnya, situasi ini terkadang dimanfaatkan oleh para sarjana modern untuk mencela ketidakberdayaan pengikut Asy'ariyah yang menjadikan paham ini sebagai ideologi dan kekuatan untuk membebaskan masyarakat dari kolonialisme. Bahkan dalam pandangan mereka, Asy'ariyah tidak masuk dalam kategori ajaran teologi yang memiliki spirit pembebasan. Namun,
Harus ditekankan bahwa isu kolonialisme di negeri tersebut Timur Tengah merupakan sesuatu yang khas dari dunia Islam di mana tidak ada kekuatan efektif di kalangan kaum muslim untuk melawan kolonialisme secara masif. Seperti para penulis Asariyah lainnya, Syekh Nawawi memperkenalkan sifat Allah yang meliputi wajib, mustahil, dan mungkin. Dalam hal ini dia bisa dikategorikan sebagai seorang teolog sifatiyah yang memahami bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat yang bisa diketahui melalui perbuatan-perbuatannya. Meskipun Syekh Nawawi bukanlah orang pertama yang menerangkan tentang sifatiyah, namun tampaknya dia adalah satu-satunya orang yang berhasil dan secara konkret menegakkan serta mempopulerkannya di kalangan para santri Jawa. Popularitas sistem keyakinan semacam ini kemudian diyakini oleh para sarjana Belanda abad 19, Bourgonje dan Berg, misalnya. Bahkan hingga sekarang, kitab-kitab Syekh Nawawi dalam bidang teologi digunakan secara luas di kalangan pesantren dan madrasah. Menariknya lagi, dalam mengartikulasikan paham sifatiyah tersebut, dalil-dalil nakli dan akli dalam pandangan Syekh Nawawi juga mesti digunakan. Hanya saja, cara Syekh Nawawi dalam menggunakan kedua dalil ini memiliki strata tersendiri. Hal ini, misalnya, apabila terdapat polaritas antara kedua dalil tersebut, maka dalil yang pertama, nakli, wahyu, harus lebih diprioritaskan. Demikian pula, salah satu tema pokok kitab-kitab Syekh Nawawi adalah kemutlakan Tuhan. Meski demikian, Syekh Nawawi tidak sejalan dengan ajaran Jabariyah yang mengingkari bahwa suatu perbuatan itu menjadi atribut bagi seorang individu. Namun pada hakikat, perbuatan tersebut berasal dari Tuhan, sehingga konsekuensinya, seorang individu sama sekali tidak memiliki kekuatan atau tanggung jawab apapun atas apa yang ia lakukan. Sebagaimana halnya para penulis Asy'ari dan Sunni lainnya, Syekh Nawawi memposisikan dirinya di tengah-tengah antara dua kelompok ekstrim, Qadariyah dan Jabariyah. Biasanya Qadariyah digunakan dan dinisbatkan kepada Mu'tazilah. Namun, mereka sendiri menganggap bahwa penisbatan Qadariyah kepada mereka adalah ambigu. Dan penisbatan itu seharusnya digunakan, disematkan kepada mereka yang percaya bahwa qadar, takdir, baik dan buruk itu berasal dari Tuhan. Mereka ingin menghindari kekeliruan penamaan yang pada umumnya terjadi dikarenakan sebuah tradisi. Bahwa Qadariyah merupakan para magian pelaku magis dari komunitas ini. Debat publik antara Dahriyah dan Hamad. Dikisahkan bahwa Dahriyah meraih puncak popularitasnya pada masa Hamad, guru Abu Hanifah. Ulama sepakat bahwa wujud Allah tidak menempati ruang, dan Hamad merupakan satu-satunya ulama yang bisa menjelaskan posisi ini kepada Dahriyah. Kelompok Dahriyah meminta kepada penguasa saat itu untuk mengundang Hamad dalam sebuah debat publik. Hamad setuju acara ini dilaksanakan pada hari berikutnya. Murid Hamad, Abu Hanifah, menyatakan bahwa gurunya agak sedikit gugup. Si guru menceritakan kepadanya tentang argumen yang berkembang dan bahwa dia telah bermimpi pada malam sebelumnya. Dia melihat sebuah rumah yang sangat besar dengan dikelilingi pepohonan yang berbuah lebat. Tetapi tak lama kemudian seekor babi keluar dari rumah itu dan memakan seluruh buah hingga tidak tersisa sedikit pun kecuali batang pohon itu. Dan tiba-tiba seekor singa keluar dari pohon itu dan menerkam, membunuh babi tersebut. Lalu Abu Hanifah berkata kepada gurunya bahwa sesungguhnya Allah telah memberinya ilham melalui pengetahuan takbir mimpi, interpretasi mimpi. Melalui pengetahuan ini dia paham bahwa mimpi tersebut adalah baik bagi dirinya dan celaka bagi para musuhnya. Abu Hanifah minta izin kepada gurunya untuk melanjutkan takbirnya. Menurut Abu Hanifah, rumah itu adalah rumah Islam, sementara pohon penuh buah itu adalah ulama, batang pohon adalah gurunya, dan singa yang bisa mengalahkan mereka adalah Abu Hanifah sendiri. Dengan izin dari gurunya, si murid akan berbicara dalam debat tersebut. Waktu debat pun tiba dan semua orang duduk di samping gurunya,
sementara Abu Hanifah berdiri di sebelah gurunya dengan membawa sandal milik dia dan gurunya. Di atas mimbar, seorang pengikut Dahriyah meminta siapa yang berani menjawab pertanyaan. Pengikut Dahriyah itu dibuat terkejut. Abu Hanifah muda berkata bahwa Dahriyah boleh bertanya apa saja dan membiarkan seseorang menjawabnya. Si pengikut Dahriyah mengajak pemuda ini dengan mengatakan bahwa masih banyak orang tua. Orang-orang terhormat, betapa beraninya pemuda itu tampil. Abu Hanifah menanggapi bahwa Allah tidak akan memberikan kemuliaan serta derajat yang tinggi kepada mereka, tetapi justru kepada ulama. Si Dahriyah kemudian bertanya apakah si pemuda ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Abu Hanifah menjawab, ya, dengan pertolongan Allah. Dia juga menegaskan bahwa Allah adalah maujud ketika pengikut Dahriyah itu bertanya. Terhadap pertanyaan di manakah Tuhan itu, Abu Hanifah menyatakan bahwa Tuhan tidak membutuhkan tempat. Untuk menjawab mengapa bisa demikian, dia menjelaskan, keadaan semacam ini justru terjadi pada tubuh kamu. Abu Hanifah balik bertanya, apakah si Dahriyah itu mempunyai jiwa atau nyawa di dalam tubuhnya? Dengan menjawab, ya, si pengikut Dahriyah bingung ketika Abu Hanifah menanyakan di mana letak jiwa itu. Apakah di dalam kepalamu, perut, atau kaki? Abu Hanifah menjelaskan bahwa hakikat Tuhan bisa dipahami. Seseorang bisa mengamati hakikat jiwa tersebut yang juga tidak memerlukan tempat. Selanjutnya, pengikut Dahriyah bertanya, apakah yang terjadi sebelum dan sesudah Allah? Untuk menjelaskan hal ini, Abu Hanifah menggunakan jari jemari dengan menanyakan apa yang bisa ditemukan oleh seseorang sebelum ibu jari dan setelah kelingking. Dengan demikian, ada apapun sebelum dan sesudah Allah. Akhirnya, pengikut Dahriyah itu mengajukan sebuah pertanyaan akhir yakni, apakah yang dikerjakan Allah pada saat ini? Sebelum Abu Hanifah menjawab, dia mengatakan bahwa pengikut Dahriyah ini aneh. Pengikut Dahriyah sebagai penanya seharusnya keluar dari panggung atau mimbar, sementara penjawab seharusnya berada di mimbar. Saat ini Allah sedang melumpuhkan muhtil, pembuat kesalahan seperti kamu, dan sedang mengangkat penunjuk kebenaran seperti aku. Sebagai pendukung Asy'ariyah, indikasi yang paling jelas adalah ketika Syekh Nawawi menceritakan sebuah kisah tentang mengapa Asy'ari meninggalkan gurunya, Jubai, seorang tokoh penting Mu'tazilah. Asy'ari bertanya kepada sang guru, bagaimana penilaianmu tentang 3 kasus saudara? Yang pertama meninggal di usia tua dan tetap dalam keadaan soleh. Yang kedua, juga meninggal dalam usia tua namun dalam keadaan ingkar. Sementara yang ketiga meninggal masih kanak-kanak sebelum balik. Jubai menjawab, yang pertama akan masuk surga, sementara yang kedua masuk neraka, dan yang ketiga, si anak akan masuk surga. Asy'ari bertanya lebih lanjut, akankah si anak memperoleh tempat yang sama dengan saudaranya yang soleh? Jubai menjawab, tidak. Jika si anak belum melakukan amal kebajikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh saudaranya itu. Bagaimana si anak jika menyanggah bahwa seandainya Tuhan memberiku kesempatan lebih lama untuk hidup, saya mendapatkan posisi yang lebih baik, sehingga saya dapat berlomba dengan saudara saya yang soleh itu? Tanya Asy'ari. Jubai menanggapi, Allah akan menjawab, sungguh saya, Tuhan, tahu jika kubiarkan engkau tumbuh, engkau akan menjadi orang yang ingkar dan akan kekal di neraka. Itulah mengapa alternatif terbaik adalah mematikan kamu ketika masih muda, demi kebaikanmu sendiri serta menyelamatkan dari siksa neraka. Asy'ari masih saja tetap penasaran, bagaimana jika mereka yang ingkar serta penghuni neraka berkata, ya Tuhan, pilihan terbaik kami adalah mati ketika usia muda. Sungguh, kami akan merasa puas mendapatkan kedudukan yang lebih rendah sekalipun daripada kedudukan anak itu. Maka seharusnya engkau tidak menjadikan kami tumbuh dewasa jika engkau telah mengetahui bahwa kami akan melakukan banyak dosa. Maka apa jawaban Tuhan? Asy'ari menegaskan,
Sementara Jubai termenung dan bingung ketika Asy'ari menyatakan bahwa Allah harus berbuat salah atau aslah, baik, dan menjadikan lebih baik. Kasus mengenai para penghuni neraka yang tidak beruntung ini menunjukkan bahwa Allah tidak merasa perlu berbuat salah terhadap mereka. Hanya dua ahli tafsir. Syekh Nawawi mewakili orang non-Arab yang menulis karya tafsirnya dalam bahasa Arab yang sangat indah. Tidak seperti Muhammad Abduh, wafat 1905 Masehi, Syekh Nawawi menampilkan anyul klasikal tradisi tafsir, sebuah tafsir yang tetap mempertimbangkan karya-karya ulama abad pertengahan, namun pada saat yang sama menunjukkan kondisi-kondisi kekinian. Sementara Abduh lebih dipengaruhi oleh ide-ide para pemikir Mu'tazilah, sedangkan Syekh Nawawi sangat dipengaruhi oleh pemikiran para ulama Sunni abad pertengahan seperti Ibnu Katsir Al-Quraisy, wafat 1372 Masehi, Jalaluddin Al-Mahali, wafat 1460 Masehi, Jalaluddin As-Suyuti, wafat 1505 Masehi, dan ulama-ulama yang lain. Lagi pula, Abduh tampaknya lebih mengembangkan kekuatan analitis, sedangkan Syekh Nawawi lebih bersandar pada Al-Quran, hadits, pendapat para sahabat dan ulama salaf yang terpercaya. Potret sebuah tafsir tidak dapat dipisahkan dari paham keagamaan yang dianut oleh penulisnya. Syekh Nawawi adalah ibarat Al-Ghazali abad 19 dalam masyarakat Jawa, dan sebaliknya, Abduh ibarat Ibnu Rusyid yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Kontribusi utama Syekh Nawawi dalam bidang tafsir adalah bahwa dia telah menulis sebuah tafsir ketika dunia Islam tidak menunjukkan adanya tanda-tanda munculnya revitalisasi tradisi klasik Islam. Pada masanya hanya terdapat sejumlah kecil karya tafsir sejenis yang dihasilkan. Situasi ini disebabkan oleh keengganan internal di kalangan Muslim untuk menulis tafsir lantaran adanya peringatan dari Nabi bahwa siapapun yang mengomentari atau menafsirkan sesuatu di dalam Al-Quran yang didasarkan pada pendapatnya, ia telah melakukan suatu kekeliruan. Dan neraka akan menjadi tempat kembali bagi siapa saja yang melakukan kesalahan itu. Pada awalnya, Syekh Nawawi sendiri benar-benar mengalami kebimbangan yang cukup lama sebelum dia memutuskan untuk menulis tafsir, meskipun banyak orang yang meyakinkan dan mendukungnya untuk menulis karya tersebut. Syekh Nawawi menyadari betul peringatan hadits tersebut, namun akhirnya dia tetap menulis tafsir dengan pengakuan bahwa dia mengerjakan karya sederhana ini untuk menunjukkan kesolehan ulama salaf dalam memelihara ilmu pengetahuan agar setiap orang dapat memperoleh manfaat darinya. Dia juga menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak terlepas dari unsur kekeliruan manusiawi. Kekhasan karya Syekh Nawawi terletak pada perhatian khususnya pada nilai pentingnya pengetahuan. Sebagai contoh, dalam menafsirkan induk Al-Quran, surat Al-Fatihah, dia menjelaskan bahwa surat ini memuat paling tidak 4 bidang ilmu pengetahuan. Pertama, Tauhid, keesaan Tuhan atau teologi. Sifat-sifat ketuhanan tercakup dalam frase Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan tugas-tugas kenabian di dalam Al-Lazina An'amta Alaihim. Sementara hari pembalasan diartikulasikan dalam Yaumuddin. Kedua, hukum Islam dengan ibadah sebagai bagian terpenting. Pada dasarnya, hukum Islam terdiri atas aturan-aturan material maupun fisik yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan, muamalah, kehidupan sosial, dan pernikahan. Semuanya termuat dalam makna Siratal Mustaqim. Ketiga, kesempurnaan ilmu yang sejalan dengan moralitas Islam. Ini termasuk istiqomah berada di jalan yang sebagaimana ditunjukkan dalam Iyyaka Nasta'in. Keempat, sejarah atau kisah berbagai bangsa pada masa lampau. Kemuliaan yang perlu diteladani berasal dari para nabi. Dan sebaliknya bagaimana orang-orang yang merugi karena mereka tidak beriman, sebagaimana termuat dalam Al-Lazina An'amta Alaihim, dan berikutnya dalam Gairil Mahdubi Alaihim wala adal delalin. Meski demikian, Syekh Nawawi cukup realistis dan peka.
dalam arti bahwa seseorang harus berinteraksi dengan Tuhan melalui jalan yang wajar, adalah tidak tepat. Misalnya, jika seseorang di dalam doanya memohon ampunan Tuhan bagi semua kesalahannya terhadap semua saudara muslimnya atau turunnya harta dari langit bagi para fukara. Hal ini di samping tidak masuk akal, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Syekh Nawawi sebagai pengikut tarekat. Menurut Snokhur Gronje, Syekh Nawawi tidak mengajarkan atau melarang murid-muridnya mengikut tarekat. Meskipun bersikap netral, Syekh Nawawi selalu mengaku sebagai pengikut Syekh Hatib Sambas, wafat 1878 Masehi, pendiri tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah. Sejalan dengan kenyataan ini, adalah sulit untuk mengikuti pandangan Steinbrink yang menyatakan bahwa Syekh Nawawi adalah salah seorang penentang praktik-praktik tarekat. Asumsi ini lebih sulit untuk diterima dengan fakta bahwa Syekh Nawawi telah menulis beberapa buku tentang sufisme dan akhlak. Jika buku-buku tersebut merupakan celaan terhadap praktik sufisme dan tarekat, premis-premis Steinbrink boleh jadi relevan. Tetapi pada kenyataannya, buku-buku tersebut justru membela sufi dan sufisme. Sebagaimana Syekh Sambas, Syekh Nawawi adalah penganut sufisme Al-Ghazali. Dia menyarankan kepada masyarakat untuk mengikuti salah satu imam tasawuf, seperti Imam Said bin Muhammad Abi Al-Qasim Al-Junaidi. Baginya, dia adalah pangeran sufisme dalam arti teoretis maupun praktis. Jamaah Haji Indonesia memutuskan untuk tinggal lebih lama, bahkan sebagiannya menetap di Mekah untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Dari sekian banyak bidang pengetahuan, tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah merupakan pilihan favorit. Mungkin bagi sebagian mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh Snokhur Gronje, lebih suka memilih wirid dan zikir dengan bacaan tertentu daripada mempelajari kitab-kitab dalam tradisi sufistik yang dianggap amat sulit. Sesungguhnya peribadatan dan praktik-praktik sufistik ini telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual dasar jamaah haji Indonesia. Merujuk pada fenomena ini, sejak Syekh Nawawi menjadi murid langsung dari sang pendiri tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah, tidaklah berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa Syekh Nawawi sebagai guru di Hijaz melalui ajaran-ajaran aktualnya dalam masyarakat serta melalui karya-karyanya yang dipublikasikan telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan sufisme di kalangan masyarakat Jawa. Syekh Nawawi juga menyatakan bahwa banyak orang pada masanya merusak keimanan dengan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa mereka sesungguhnya telah melanggar hukum-hukum Islam dan melakukan dosa besar, bahkan telah kehilangan statusnya sebagai seorang Muslim. Mereka diperintahkan untuk menekan diri mereka sendiri agar kembali pada syariat, hukum, hakikat, kebenaran, zahir, lahiriah, dan batiniyah. Syariat dan tarekat merupakan titik tolak, bidayah, sedangkan hakikat merupakan tujuan, nihayah. Yang terakhir merupakan buah dari syariat dan tarekat, yaitu yang dinamakan hakikah. Dalam hal ini, syariat adalah batin dari hakikat. Keduanya jelas diperlukan, sehingga syariat tanpa hakikat berarti tidak akan berbuah, dan hakikat tanpa syariat berarti sia-sia. Dalam sebuah syair disebutkan, sungguh ini adalah jalan bagi kamu untuk berjumpa dengan Allah secara berkhidmat. Dengan bertobat atas dosa-dosa kamu sepanjang masa dengan penyesalan yang mendalam. Perlu ditambahkan pula bahwa Nawawi menggunakan bahasa metafor dalam menjelaskan relasi antara syariat dan tarekat. Syariat dalam pandangannya ibarat sebuah kapal, sementara tarekat ibarat sebuah laut, dan hakikat ibarat sebuah permata. Yang disebutkan terakhir ini, permata, berada di dalam laut, sementara kedalaman laut dapat dicapai dengan menggunakan kapal. Syekh Nawawi harus banyak mengarang. Melalui berbagai tulisannya dalam karya-karyanya, Syekh Nawawi berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa warisan pesantren sesungguhnya tidak hanya berupa
tradisi pidato saja tanpa adanya sebuah karya tulis. Memang benar bahwa jumlah penulis di lingkungan pesantren dapat dihitung dengan jari seperti Nawawi sendiri dan para pendahulu serta penerusnya, semisal Arsyad Al-Banjati, Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, penulis kitab Lataif Al-Isyarat, Ihsan bin Dahlan Kediri, penulis kitab Siraj At-Talibin, Soleh Darat, penulis produktif kitab-kitab berbahasa Jawa, Mahfuz Et-Tarmasi, dan Halil Bangkalan. Namun benar juga bahwa berkat para ulama inilah tradisi kitab-kitab klasik memperoleh penghargaan, terpelihara, dan bahkan berkembang hingga saat ini. Tentang bagaimana Syekh Nawawi memesona para muridnya dikisahkan dengan baik oleh Kiai Hashim Asy'ari. Sambil mengajarkan kitab pokok tentang fikih, Fath Al-Qorib, seusai salat Asyar, ia mengisahkan kehidupan gurunya, Syekh Nawawi, dengan diiringi tetesan air mata. Hal ini tentu menunjukkan suatu kebanggaan tersendiri dan kenangan yang sangat berarti bagi Kiai Hashim Asy'ari. Memang mengenang atau bahkan menyanjung-nyanjung seorang guru dalam tradisi pengajaran Islam merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan irsyad ustazin, mengejar petunjuk dari seorang guru. Bagi komunitas pesantren, irsyad ustazin ini tidak hanya terbatas pada seorang guru yang masih hidup saja, tetapi juga berlanjut setelah seorang guru telah tiada sekalipun. Kedudukan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari seorang guru yang sangat dihormati seperti Syekh Nawawi, misalnya, tetaplah istimewa. Hal ini karena tidak hanya status unik yang dimiliki seorang guru, tetapi juga karena adanya sebuah ajaran dalam komunitas pesantren yang mengatakan bahwa belajar tanpa bimbingan seorang guru ibarat belajar dari sumber kejahatan, setan. Oleh karena amat pentingnya seorang guru sebagai sumber ilmu pengetahuan ini, Syekh Nawawi mengutip sebuah hadits, nilai memandang seorang alim itu lebih disukai oleh Nabi daripada puasa selama 1 tahun. Dalam hadits Nabi yang lain juga ditegaskan, siapa saja yang tidak merasa sedih atas kematian seorang alim maka dia adalah seorang munafik, karena tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kematian seorang alim. Dan dalam satu penggalan puisi disebutkan, tidak diragukan bahwa ilmu pengetahuan adalah sumber cahaya yang menerangi pemiliknya. Dimanapun sang pemilik berada, dia akan senantiasa dihormati. Karakteristik pemikiran di bidang fikih, teologi, dan tasawuf. Dalam menghadapi laju perkembangan zaman, pembaharuan dalam pemahaman agama perlu dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya menggali hakikat kebenaran. Selain itu, umat Islam juga perlu dan dituntut untuk menguasai ragam keterampilan dan keahlian. Oleh karena itu, Syekh Nawawi memahami sebuah hadits yang menyatakan, perbedaan umat adalah rahmat. Ini senantiasa ia tematkan dalam konteks keragaman kemampuan dan persaingan untuk kemajuan umat Islam. Di bidang fikih, seperti halnya pendapat Imam Syafi'i sebagai imam mazhab yang dianutnya menurut Syekh Nawawi. Sumber rujukan dan dasar pandangan dalam hukum Islam adalah Al-Quran, hadits, ijma, dan qiyas. Mengenai ijtihad dan taklid, ia berpendapat bahwa yang termasuk mujtahid mutlak adalah para imam mazhab 4. Karenanya, bagi keempat imam mazhab, diharamkan bagi mereka untuk taklid. Sedangkan selain mereka baik yang berada pada posisi mujtahid dalam mazhab saja, mujtahid, mufti maupun masyarakat biasa diwajibkan untuk taklid kepada salah satu dari 4 imam mazhab sebagai pemegang otoritas mujtahid mutlak. Selanjutnya, dalam bidang teologi, Syekh Nawawi memilih ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dasar pendirian teologisnya. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Syekh Nawawi adalah seorang ulama Syafi'i. Bahkan, ia seorang tokoh penting penjaga ajaran mazhab Syafi'i di kalangan kaum muslimin Jawa. Dalam bermazhab, Syekh Nawawi tidak begitu saja mengutip karya-karya Syafi'iyah, namun dalam karyanya ia juga menampilkan ilustrasi anekdot-anekdot Syafi'i yang bertujuan untuk mendukung mazhab Syafi'iyah.
Dia mengisahkan sebuah anekdot menarik mengenai supremasi ide-ide Syafi'i. Seorang alim, Manush al-Maghribi, dalam halakahnya tampak bimbang. Ulama besar dari 4 mazhab hadir dalam halakoh tersebut. Dia tidak setuju dengan salah satu teori Syafi'i yang mengatakan bahwa jika terdapat 2 ketentuan, maka sebuah keputusan tidak harus dibuat kecuali untuk mendahului ketentuan kedua. Sebagai contoh, jika seseorang laki-laki mengatakan kepada pasangannya bahwa jika dia, pasangannya, memasuki rumah ini maka akan diceraikan, perceraian itu tidak akan pernah terjadi tanpa masuknya pasangan itu. Si alim tersebut berkata bahwa tidak terdapat suatu bukti dalam tradisi Arab atas argumen tersebut. Dalam majelis ini ada seseorang bernama Hamdan, seorang anak kecil, yang tiba-tiba berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Syafi'i adalah sungguh benar. Akibatnya, orang-orang di sekitarnya merasa terganggu dan menghardiknya. Namun, sang alim ini meminta mereka untuk tenang dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak ini. Yang menurutnya, tidak ada kejelekan antara kebenaran yang datang dari anak kecil ini dengan mereka. Si alim melanjutkan bahwa masyarakat pada masanya seharusnya berterima kasih kepada mereka yang berbeda dari generasi pendahulunya, yang mana tak seorang pun berani mengoreksi kekeliruan yang datang dari orang tua, sehingga kekeliruan tersebut menjadi syariat, hukum, yang dijalankan. Si alim kemudian juga meminta Hamdan untuk melanjutkan apa yang ingin ia katakan. Hamdan lantas berkata, "Apa yang Anda katakan dengan puisi ini? Jika orang meminta pertolongan dari kita di saat mereka ketakutan, sungguh mereka patut untuk memperoleh pertolongan itu dengan sebaik-baiknya. Sungguh, mereka membutuhkan pertolongan setelah mereka terancam, bukan sebelum mereka terancam." Maka apa yang dikatakan Syafi'i benar dan telah terbukti dalam pepatah Arab. Si Syekh lantas tersenyum dan merasa puas dengan jawaban tersebut, dan dikatakan bahwa anak kecil ini benar. Hamdan berkata pada diri sendiri bahwa dia mengira tidak mampu menjawab pertanyaan mereka, kecuali dia membayangkan seolah-olah Imam Syafi'i telah menggerakkan lidahnya untuk menjawab. Betapa indahnya sebuah puisi atau syair yang mengatakan, Allah sangat peduli kepada para pemuda, yang mana orang tua meminta pertolongan kepada mereka. Bagi Syekh Nawawi, menjadi seorang penganut Syafi'i bukanlah tanpa alasan tidak ikut-ikutan. Mereka yang bukan dari golongan mujtahid mutlak, terikat pada taklid, dalam mengambil keputusan hukum dari suatu mazhab. Namun, mereka yang memiliki kualifikasi menjadi mujtahid mutlak tidak dibenarkan untuk taklid. Mazhab Syafi'i dikenal lebih terpercaya dan dapat diandalkan, sementara mazhab Malik lebih bersifat tengah-tengah. Sedangkan mazhab Abu Hanifah lebih bergerak longgar dan mazhab Ahmad bin Hanbal dipandang lebih soleh. Tetapi lebih dari mazhab-mazhab yang lain, mazhab Syafi'i bagaikan mutiara yang memancar dan menjulang dalam sebuah kehidupan yang bahagia. Adapun dalil untuk bertaklid dalam pandangan Syekh Nawawi terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Qs. An-Nahl 16:43. Dan dalam surat Al-Anbiya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui. Qs. Al-Anbiya 21:7. Kebutuhan pada mazhab dalam pandangan Syekh Nawawi seharusnya dibatasi pada 4 imam yang populer. Dengan demikian, tidaklah bisa diterima mengikuti selain dari yang 4 seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdul Rahman bin Umar Al-Auza'i, dan lain sebagainya. Demikian pula, taklid kepada sahabat-sahabat penting Nabi juga tidak dapat diterima lantaran tak ada satupun dari mazhab mereka yang terkumpul secara rapi dan mampu bertahan hingga sekarang. Yang perlu diketahui,
Menjadi seorang mukallid ataupun mujtahid merupakan satu di antara isu-isu yang sensitif dan kontroversial pada abad 19. Pada angkatan tertentu, mereka yang mempertentangkan kemungkinan berijtihad mengklaim bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Banyak tokoh ulama penting pada pertengahan abad 20 yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam diskusi membela arti penting taklid bagi orang awam. Syekh Nawawi mengingatkan sebuah prinsip yang teramat penting bagi kita, bahwa meskipun kita menjadi seorang mukallid, tetapi kita tidak boleh berhenti melakukan kajian dan berpikir kritis. Seandainya Syekh Nawawi melarang kita menjadi mukallid, maka para santri pada umumnya tidak akan pernah memuji reputasinya. Lalu, apakah terdapat debat langsung antara Syekh Nawawi dan Syekh Muhammad Abduh, di mana keduanya ini sama-sama tokoh Islam kontemporer? Tampaknya kedua tokoh ini telah merancang dan memberikan kontribusi berupa sebuah framework yang penting dalam memahami perbedaan yang muncul dalam tubuh Islam. Syekh Muhammad Abduh lebih menaruh kepedulian terhadap isu-isu modern dan menawarkan beberapa gagasan baru dalam fikih. Sementara Syekh Nawawi lebih memberi perhatian pada isu-isu kehidupan sehari-hari, khususnya yang menyangkut masalah fikih. Oleh karena itu, jika penamaan fikih yang berorientasi kemasyarakatan itu diterapkan kepada para santri Muslim Jawa oleh para sarjana modern, maka Syekh Nawawi pantas disebut sebagai seorang perintis awal yang membuat masyarakat fikih tersebut di Jawa. Selain itu, meskipun Syekh Nawawi pada waktu itu tinggal di Mekah, sebuah kota Islam di bawah kuatnya pengaruh Wahabisme, dibandingkan dengan para ulama Mekah lainnya, dia memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang ziarah kubur. Syekh Nawawi tidak menentang praktik ini, karena hal itu dalam pandangannya terdapat ketentuan hukumnya di dalam Islam. Dia bahkan menganjurkan kaum muslim untuk memberikan penghormatan khusus ketika berada di makam Nabi. Secara hukum penghormatan ini adalah sangat dianjurkan, karena mengunjungi makam Nabi dan juga para sahabat, khususnya kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang dimakamkan di sebelah makam Nabi adalah identik dengan bertemu muka dengan pemimpin kaum muslimin dan mengingatkan akan besarnya perjuangan dan prestasi beliau yang patut untuk diteladani. Lebih lanjut, dalam bidang teologi, Syekh Nawawi menegaskan bahwa siapapun yang bukan seorang ahl, pemegang otoritas, termasuk dirinya, maka ia diharuskan untuk taklid baik kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari maupun Imam Abu Mansur al-Maturidi. Syekh Nawawi menghadiri diskusi panel di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1870-an, dari Mekah Syekh Nawawi diundang untuk menghadiri sebuah diskusi panel di Universitas Al-Azhar, Kairo. Berkat kitab-kitabnya yang digunakan secara luas oleh kaum muslim saat itu, para sarjana muslim memintanya untuk memberikan kuliah dalam diskusi tersebut. Di samping itu, mereka ingin bertemu secara pribadi, sehingga mereka bisa memperoleh lebih banyak perspektif dan keterangan rinci tentang karya-karyanya. Di samping undangan ini, Syekh Nawawi dengan jadwal yang sedemikian padat mengunjungi 17 negara lainnya. Ditemani oleh Muhammad Yusuf, murid setianya. Setibanya di Universitas Al-Azhar, mereka istirahat sejenak dan selanjutnya sang guru menyuruh muridnya menukar pakaiannya untuk mengecoh orang-orang. Dengan mengenakan pakaian khusus milik gurunya, sang murid tampak seperti seorang alim yang sangat dihormati. Sebaliknya, dengan pakaian khas Jawa, sang guru mengenakan pakaian muridnya yang tampak seperti seorang murid yang sederhana dan tidak karuan. Selanjutnya, sang guru memerintahkan muridnya untuk berperan seolah-olah dia adalah Nawawi dan memberikan pidato pembukaan. Ketika memasuki forum tersebut, semua orang termasuk para pemuka ulama dengan antusias menyambut Nawawi palsu dengan mencium tangannya sebagai tanda penghormatan. Sang murid yang berpura-pura sebagai Nawawi kemudian dipersilahkan untuk menempati kursi khusus yang telah dipersiapkan, sementara Nawawi sebenarnya tidak ditawari tempat duduk. Ketika telah tiba waktu untuk presentasi,
Sang guru memberi instruksi supaya sang murid menggantikannya dan menyampaikan pidato pendek. Maka, sang murid pun mengerjakannya. Dia mengakhiri perkenalannya dengan satu alasan bahwa kondisinya sedang tidak baik. Oleh karena itu, ia meminta kepada temannya yang tak lain adalah Syekh Nawawi yang sedang menyamar untuk berbicara atas namanya. Syekh Nawawi yang sedang menyamar ini pun akhirnya naik ke podium dan selanjutnya memesona pendengarnya dengan ketinggian akademisnya dan kefasihan menyampaikan pesan-pesan Islam sehingga hal ini membuat salah seorang dari pendengar bergumam, "Masya Allah, muridnya saja begitu bagus." Saya tidak bisa membayangkan betapa hebatnya jika seandainya sang guru menyampaikan topik yang sama, pasti lebih hebat. Setelah mengakhiri tugasnya sebagai penceramah utama, Syekh Nawawi dipuja dengan tepuk tangan secara spontan dari publik. Namun, perhatian para pendengar itu ditujukan sepenuhnya kepada guru palsu dengan segala penghormatan. Akhirnya, Syekh Nawawi, guru yang sesungguhnya, sedemikian gelisah. Apabila sandiwaranya itu dapat terbongkar, maka dia minta kepada muridnya yang sedang dikelilingi oleh orang-orang untuk meninggalkan publik. Anekdot di atas memiliki arti besar, yaitu, meskipun Timur Tengah merupakan pusat transmisi ilmu pengetahuan Islam, anehnya bukan merupakan kiblat yang sesungguhnya dari tradisi pesantren. Dengan kemunculan para sarjana Muslim Indonesia, mereka mengimbangi hegemoni Timur Tengah sebagai pusat transmisi intelektual Islam. Para pelajar yang kembali ke Indonesia dari Universitas Al-Azhar, sekolah paling bergengsi di dunia Islam, bahkan masih diragukan kompetensinya. Komunitas pesantren pada umumnya mencurigai cara lulusan Al-Azhar dalam memahami hukum Islam, bidang paling sensitif dan dominan yang digandrungi oleh para santri abad 19. Tetapi semenjak keempat mazhab diajarkan secara berimbang di universitas itu, kapasitas dan intensitas pengetahuan Islam yang diperoleh oleh para lulusannya tak diragukan lagi. Hanya saja komitmen mereka terhadap ajaran Syafi'i perlu ditinjau kembali. Hal ini bisa dilihat dari cara Kiai Hasyim Asy'ari, salah seorang pendiri pesantren kenamaan dan murid Syekh Nawawi, beraksi dari ide-ide Muhammad Abduh. Kiai Hasyim tidak setuju dengan pendapat Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa keempat mazhab itu tidak diperlukan lagi dalam dunia Islam. Padahal bagi Kiai Hasyim Asy'ari, meski Al-Quran dan Hadits merupakan referensi mutlak bagi setiap muslim, tetapi tanpa mempertimbangkan pemikiran-pemikiran hukum yang telah diformulasikan oleh para pendiri mazhab, seseorang tidak akan memiliki pemahaman yang benar tentang keduanya. Karya tulis Syekh Nawawi. Seseorang mungkin menilai bahwa Syekh Nawawi hanya menghasilkan tidak lebih dari sekadar pengulangan karya-karya klasik ulama Sunni periode pertengahan. Namun, harus dipahami bahwa mereka para ulama masa lalu sekalipun juga melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi adalah bahwa adanya dialog antara ulama yang berasal dari tempat dan waktu yang berlainan tidak dapat dihindarkan. Sebagai seorang syekh dan ulama besar, Syekh Nawawi tidak hanya mahir dan menguasai hampir seluruh cabang ilmu agama seperti ilmu tafsir, tauhid, fikih, akhlak, tasawuf, sejarah dan bahasa Arab, tetapi ia juga banyak menghasilkan karya. Di samping mengajar, Syekh Nawawi sehari-harinya disibukkan dengan menulis. Berbagai hasil karyanya yang beragam tersebut yang meliputi hampir seluruh bidang keilmuan agama merupakan bukti bahwa penguasaan Syekh Nawawi terhadap ilmu-ilmu agama tidak patut diragukan lagi. Mengenai jumlah karya yang telah dihasilkan oleh Syekh Nawawi, terdapat perbedaan pendapat. Ada mengatakan bahwa karya Syekh Nawawi berjumlah 99 buah. Sedang pendapat yang lain mengatakan keseluruhan karyanya mencapai 115 buah. Terlepas dari pendapat mana yang lebih benar dan valid dari jumlah karya Syekh Nawawi, yang jelas bila dilihat dari jumlah karya tersebut, Syekh Nawawi adalah tokoh dan ulama yang sangat produktif. Produktivitas Syekh Nawawi dibuktikan hingga akhir hayatnya. Pada saat wafat, ia dalam proses penyelesaian penulisan kitab Syarh Minhaj At-Talibin,
karya Yahya bin Saraf bin Murrah bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jamaah bin Hujam An-Nawawi. Secara umum, menurut para peneliti, beberapa keistimewaan karya-karya Syekh Nawawi salah satunya terletak pada cara ia dalam menghidupkan isi karangan tersebut sehingga dapat dijiwai oleh pembaca. Juga pemakaian bahasa yang relatif mudah dipahami sehingga mampu menjelaskan istilah-istilah yang sulit. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keluasan isi karangannya. Melalui karya-karyanya dan karya-karya para muridnya, selain mendapat ragam gelar kehormatan, misalnya, Sayyid Ulama Al-Hijaz, Imam Ulama Al-Haramain, Fukaha, dan Hukama, Al-Mutahirin, nama Syekh Nawawi juga cepat masyhur hingga ke Mesir dan Syria. Sehingga ia termasuk dalam kategori salah satu ulama besar abad ke-14 Hijriah, 19 Masehi. Berikut ini adalah uraian kitab-kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang diklarifikasi berdasarkan disiplin ilmu. Di bidang ilmu kalam dan akhlak, Bahjah Al-Wasail yang merupakan ulasan atas kitab Ar-Risalah Al-Jamiyah Baina Usuluddin wal Fiqih wa Tasawuf. Kitab ini ditulis pada 1292 Hijriah. Fath Al-Majid, kitab yang ia tulis pada 1298 Hijriah. Ini merupakan ulasan dari kitab Ad-Dur Al-Farid fi At-Tauhid. Tijam Ad-Darari yang merupakan ulasan atas kitab Al-Alim Al-Alama Syekh Ibrahim Al-Bajuri fi At-Tauhid. Kitab ini ditulis pada 1301 Hijriah. An-Nahjah Al-Jadidah yang ditulis pada 1303 Hijriah. Zari'ah Al-Yakin ala Umul Barahin yang ditulis pada 1317 Hijriah. Kitab ini memberi ulasan pada kitab Umul Barahin karya Imam Sanusi. Qomi et-Tughyan. Kitab ini berisi ulasan atas kitab Manzumat As-Syu'bi Al-Iman karya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad As-Syafi'i Al-Kausyani Al-Malibari. Nurat Dalam yang ditulis pada 1329 Hijriah. Kitab ini berisi ulasan atas kitab Al-Manzumah bi Aqidah Al-Awam karya Syekh Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki. Salalim Al-Fudlala yang berisi ulasan atas kitab Manzumat Al-Asqiyah karya Syekh Imam Fadil Zainuddin. Nasaih Al-Ibad. Kitab ini berisi ulasan atas pemikiran Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ahmad As-Asqalani dalam karyanya Al-Munabihat ala Al-Istidat li Yaum Al-Ma'ad. Maraki Al-Ubudiyah yang berisi ulasan atas kitab Bidayah Al-Hidayah karya Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Di bidang fikih, Fath Al-Mujib yang ditulis pada 1276 Hijriah. Kitab ini merupakan ulasan ringkas atas kitab Khatib As-Syarbani fi Al-Manasik. Kashifatus Syaya yang ditulis pada 1292 Hijriah. Kitab yang berisi uraian pemikiran Tauhid Syekh Nawawi ini merupakan ulasan atas kitab Syafinatun Najah karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Mirkat Es-Sud et-Tasdik. Kitab yang ditulis pada 1292 Hijriah. Ini berisi ulasan Syekh Nawawi terhadap pemikiran Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Alawi dalam kitab Sulamut Taufik. Nihayatu Zain yang berisi ulasan atas pemikiran Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Quratul Ain bi Muhammad Ad-Din. Kitab tersebut ditulis pada 1297 Hijriah. Uqulul Lujain fi Bayan Hukuk As-Zawjain yang ditulis pada 1297 Hijriah. Kitab ini membahas hak dan kewajiban suami istri. Sulam Al-Munajat. Kitab ini ditulis pada 1292 Hijriah dan berisi ulasan atas kitab Syafinatus Salat karya Sayyid Abdullah bin Umar Al-Hadrami.
Alakat Samin yang berisi ulasan atas kitab Mansumat As-Sitin Masalatan Al-Musama bil Al-Fat Al-Mubin karya Syekh Mustafa bin Usman Al-Jawi Al-Karuti. At-Taushih yang ditulis pada 1314 Hijriah. Kitab ini berisi ulasan atas kitab Fat Al-Qorib Al-Mujib karya Ibn Qasim Al-Ghazi. At-Simar Al-Yaniyah yang berisi ulasan atas kitab Ar-Riyad Al-Badiyah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Di bidang bahasa dan kesusastraan, Fat Al-Ghafir Al-Hatiyah yang berisi ulasan atas kitab Nuzum Al-Jurumiyah Al-Musamabi Al-Kaukab Al-Jaliyah karya Imam Abdul Salam bin Mujahid An-Nabrawi. Kitab ini ditulis pada 1298 Hijriah. Al-Fusus Al-Yakutiyah, Al-Raudat Al-Mahiyah, Fi Al-Abwab et Tasrifiyah yang membahas morfologi atau ilmu saraf. Kitab ini merupakan ulasan atas kitab Ar-Raudah Al-Bahiyah, Al-Abwab et Tasrifiyah. Lubabul Bayan yang membahas ilmu balagah dan merupakan ulasan atas kitab Risolat Al-Istiarat karya Husain An-Nawawi Al-Maliki. Di bidang sejarah, Targhib Al-Mustaqim, kitab yang ditulis pada 1292 Hijriah. Ini berisi ulasan atas kitab Mansumat As-Sayyid Al-Barzanji Zain Al-Abidin fi Maulid karya Sayyid Al-Awwalin. Al-Ibris Ad-Dani yang ditulis pada 1292 Hijriah. Kitab ini berisi mitde sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Madarij As-Suud ila Iktisa. Al-Burud yang berisi ulasan atas kitab Maulid An-Nabawi Asis Syahir di Al-Barzanji karya Imam Sayyid Jafar. Fat Samad. Kitab ini berisi ulasan atas kitab Maulid An-Nabawi. Intelektualitasnya bersifat internasional. Dalam sejarah intelektualisme pesantren, pernah berdiri sederet tokoh bersarung, tapi intelektualitasnya berkaliber internasional dan menjadi guru besar di pusat Islam Haramain, Mekah Madinah. Sebut saja, misalnya, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfuz Et-Tarmasi, Syekh Yasin Al-Fadani, dan lain sebagainya. Mereka yang biasa disebut Bapak Pesantren, ini tidak hanya diakui kualitas intelektualnya di Nusantara, namun juga di mancanegara. Bahkan, terkhusus Syekh Nawawi, namanya diabadikan sebagai salah satu dari dua tokoh Indonesia, bersama Soekarno, di dalam kamus Al-Munjid yang ketokohannya dan kepopulerannya setaraf dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Sosok Syekh Nawawi ini memang sangat fenomenal. Konon, ia pernah dideportasi dari Haramain karena kecemburuan ulama setempat atas prestasi dan karir akademisnya sebagai pengajar di Masjidil Haram. Kepulangannya ke Jawa, Banten, sempat membuat resah penguasa, imam, daratan Haramain saat itu, Syekh Aun Ar-Rafiq, yang membawahi dan memiliki otoritas dalam penunjukan pengajar dan imam di Masjidil Haram karena banyaknya desakan dari para pelajar di Haramain, yang menghendaki agar Syekh Nawawi diperbolehkan lagi mengajar mereka. Atas desakan ini, akhirnya Syekh Nawawi kembali dengan persyaratan ia mampu menjawab pertanyaan gampang-gampang susah yang dirumuskan ulama Haramain yang tercantum dalam surat panggilan itu. Menurut cerita Syekh Muslih Al-Maraki, murid Syekh Yasin Al-Fadani, dalam surat panggilan yang berisi 1 halaman itu disebutkan bahwa Syekh Nawawi harus bisa menjawab pertanyaan seputar makna gramatikal dan leksikal dari kata la siyama. Surat panggilan itu oleh Syekh Nawawi dibalas dengan 15 halaman, hanya untuk menjabarkan secara tuntas tentang asal-usul kata, kedudukan i'rab, sekaligus makna dari kata la siyama tersebut. Surat balasan Syekh Nawawi itu kemudian diuji oleh banyak ulama Haramain. Hasilnya, mereka mengakui bahwa Syekh Nawawi memang menguasai ilmu keislaman secara multidisipliner,
sehingga hasil karyanya layak disejajarkan dengan karya-karya ulama Timur Tengah. Ia pun diangkat kembali menjadi pengajar di Masjidil Haram dalam kuliah Mazhab Syafi'i. Semenjak peristiwa itu, kepopuleran Syekh Nawawi semakin meroket. Bukan hanya pelajar Nusantara yang membanjiri setiap kuliahnya, tapi pelajar dan ulama Timur Tengah juga banyak yang berguru kepadanya. Praktis di eranya, Syekh Nawawi pernah merepresentasikan sebagai pioner mazhab Syafi'i yang disegani oleh ulama dunia. Syekh Nawawi adalah contoh sekaligus bukti bahwa ulama Islam dari daerah pinggiran seperti Indonesia sebetulnya tidak terlalu ketinggalan jauh secara intelektual dari pusat negara Islam di Timur Tengah. Syekh Nawawi wafat. Aktivitasnya di bidang keilmuan ini dijalani oleh Syekh Nawawi hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau tahun 1897 Masehi, di kampung Syib Ali, Mekah Al-Mukarramah, ia wafat dan kemudian dimakamkan di Malah, berdekatan dengan makam Ibn Hajar dan Siti Asma bin Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal, Syekh Nawawi mempunyai pemikiran bahwa ketika orang kafir menjadi penjajah atau berbuat zalim, maka umat Islam tidak boleh berhubungan dengan mereka. Sedangkan dengan orang kafir yang tidak menjajah, umat Islam diperbolehkan berhubungan dengan mereka untuk mencapai tujuan kebaikan di dunia. Karena, dalam pandangan Syekh Nawawi, semua manusia adalah saudara sekalipun mereka itu kafir. Sekian, semoga bermanfaat untuk beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi